Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alif Akbar dengan NIM 2109308120021. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kasus yang telah diberikan pada mata kuliah pajak internasional, yang dimana pada kasus pertama seorang dokter spesialis bedah warga negara asing dari Amerika Serikat diundang oleh rumah sakit melakukan serangkaian bedah jantung di Jakarta selama 1 bulan penuh dengan mendapat imbalan sebesar 1 miliar yang dibayar oleh Rumah Sakit Harapan Kita. Hak pemajakan atas imbalan tersebut ada di negara Indonesia atau Amerika Serikat. Menurut saya, pada kasus ini, hak pemajakan atas imbalan tersebut akan ditentukan oleh perjanjian pajak antara Indonesia dan Amerika Serikat yang seringkali mengatur pemajakan atas pendapatan yang diperoleh oleh warga negara masing-masing di negara lain. Dalam kasus ini, karena dokter tersebut adalah warga negara Amerika Serikat atau warga negara asing, dan pendapatan tersebut berasal dari pekerjaan yang dilakukan di Indonesia, baik Rumah Sakit Harapan Kita maupun pemerintah Indonesia mungkin memiliki kewajiban untuk menarik pajak atas pendapatan tersebut. Namun terdapat prinsip-prinsip dasar dan aturan tertentu yang mungkin mempengaruhi hak pemajakan seperti lama tinggal di masing-masing negara. Apakah pendapatan tersebut dianggap sebagai pendapatan yang berasal dari Indonesia atau Amerika Serikat? Serta ada penghindaran pajak atau perjanjian penghindaran pajak antara kedua negara tersebut. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan seorang ahli pajak yang berpengalaman dalam masalah lintas batas untuk mendapatkan nasihat yang tepat sesuai dengan situasi spesifik dokter tersebut. Kasus kedua, Mr. Billy, penduduk India, menyewakan sebuah apartemen miliknya yang terletak di Kuningan, Jakarta, Indonesia, kepada MNC Ltd Hong Kong untuk digunakan sebagai kantor perwakilan dagang. Atas transaksi tersebut, Mr. Billy mendapatkan penghasilan sewa sebesar 12.000 US dollar. Hak pemajakan atas sewa tersebut ada di negara Indonesia, India, atau Hong Kong. Menurut penjelasan atas kasus yang kedua ini, hak pemajakan atas pendapatan sewa tersebut akan tergantung pada berbagai faktor, termasuk perjanjian pajak antara Indonesia, India, dan Hong Kong, serta keberadaan kantor perwakilan dagang tersebut. Umumnya penghasilan dari sewa properti biasanya dikenakan pajak di negara di mana properti tersebut terletak, yaitu Indonesia dalam hal ini. Namun, karena Mr. Billy adalah penduduk India, India mungkin memiliki hak untuk menarik pajak atau pendapatan tersebut sesuai dengan hukum pajaknya. Selain itu, jika kantor perwakilan dagang tersebut memiliki pengaruh signifikan dalam memutuskan penggunaan properti dan pembayaran sewa, maka Hong Kong juga dapat mengklaim hak pemajakan. Penting untuk melakukan analisis yang lebih mendalam atas perjanjian pajak antara ketiga negara dan karakteristik transaksi secara keseluruhan untuk menentukan hak pemajakan yang tepat dalam situasi ini. Sebaliknya, Mr. Billy berkonsultasi dengan seorang ahli pajak yang berpengalaman dalam masalah lintas batas untuk mendapatkan nasihat yang tepat sesuai dengan situasinya. Mungkin itulah penjelasan atas kasus-kasus yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.